Halo, Oke, gimana? Suaranya masih mengganggu? kalau agak-agak suara motor-motor, it's okay ya. Yang penting kita jalan terus ininya, apa namanya, pembicaraannya. Oke, teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih kembali kepada ini selamat datang di akunnya Bike to Work Padang. Hari ini kebetulan saya punya sahabat yang bersedia untuk diajak sharing mengenai jantung, sepeda dan jantung. Nah, jadi kita akan banyak bertanya. Silahkan persiapkan pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan, pencet stiker yang ada tanda tanya di bawahnya itu, bisa diketik di situ pertanyaannya apa gitu ya. Oke, Tante Kartini, terima kasih karena saya sudah ngungsi keluar makanya suaranya udah bagus. Dan jangan lupa di akhir acara kita ada giveaway MOOC Yeay. 15 tahun Bike to Work Indonesia. Hari ini selamat hari ulang tahun Bike to Work Indonesia yang ke-15 tahun. Semoga perjuangan kita terus diridhoi Allah dan dimudahkan jalannya, oke? Dan oke, ini dia. Maafkan back sound-nya karena gue outdoor. Jadi Dokter Fadil ini adalah seorang dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah yang praktek di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil, betul ya Dil ya? Ya, Rumah Sakit Umum Rem Jamil Padang. Dan dia juga adalah merupakan pengajar dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, betul? Dan satu lagi dia praktek di Semen Padang Hospital dan Rumah Sakit Universitas Andalas, ya? Ya, betul. Gue hafal. Terima kasih. Ya. Beliau adalah tamatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dan untuk spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit jantung dan pembuluh darah, ya benar ya? Betul. Betul. Itu adalah tamatan UI, betul. Lu statusnya UI apa UNAN nih sekarang? Tamatan SPJP-nya. Ya, kedua-duanya alma maternya ada dua berarti. Jadi untuk umumnya alma maternya di UNAN, untuk spesialisnya alma maternya di UI. Oke. Baik. Ini kita ada pertanyaan. Gini Del, gimana sih sebenarnya ini aku sama Fadil itu sebenarnya saudaraan. Jadi kalau kadang-kadang tersebut nama gue atau aku atau apa gitu, karena kita dulu sekelas waktu SD, jadi sudah seperti teman tidur. Oke, jadi gini Del, gue kan sepedaan nih gitu kan, dan gue di grup Bike to Work itu hampir tiap minggu gue melihat ada berita, misalkan tiba-tiba lagi goes, istirahat, tiba-tiba sesek dada, meninggal gitu kan. Terus atau enggak lagi goes, istirahat, tiba-tiba meninggal nggak tanpa ada tanda-tanda. Itu kenapa itu Dil maksudnya? Kenapa? Apakah itu karena jantung? Apa ada stroke atau apa? Gue nggak ngerti deh. Ya. Terima kasih Nia atas kenalan yang sangat menyenangkan, ya. Terus kemudian pertanyaan juga sangat bagus. Jadi memang berolahraga itu merupakan suatu hal yang sangat sehat dan sangat dianjurkan. Tapi berolahraga pun juga harus ada ilmunya. Jadi jangan sampai berolahraga, tapi terus kemudian asal berolahraga. Tapi yang ada nanti bukannya manfaat, malah adanya mudorot gitu. Jadi rugi yang ada di kita. Nah, seperti pertanyaannya dari Mia tadi itu bagus sekali. Kenapa ya kok ada orang tiba-tiba meninggal saat olahraga? Yaitu artinya dia berolahraga tanpa pakai pemanasan, atau mungkin sudah memiliki faktor resiko untuk terkena serangan jantung gitu. Penyebab yang paling mungkin untuk terjadinya meninggal mendadak itu adalah namanya serangan jantung. Serangan jantung bahasa medisnya adalah acute coronary syndrome atau sindroma koroner akut, yaitu terjadinya penyumbatan di pembuluh darah koroner
yang timbul secara tiba-tiba yang menyebabkan nyeri dada sehingga membuat jantungnya tidak dapat memompa dengan baik. Nah, ketika jantung tidak dapat memompa dengan baik, sedangkan pasien atau misalnya teman-teman kita pesepeda waktu itu sedang lagi butuh-butuhnya asupan oksigen dari respirasi dan sebagainya, akhirnya nggak tercukupi. Nah, serangan jantung itulah yang bisa membuat membuat orang jadi mati mendadak seperti itu. Jadi sekali lagi ingat bahwa berolahraga itu harus punya ilmunya. Apalagi kalau kita sudah memasuki usia di atas 40 tahun. Jadi jangan berolahraga dengan emosi. Kadang-kadang kan ketika lagi olahraga nih, ketika lagi sepeda, wah teman kita ngebalap nih yang sebelah kanan gitu kan. Kita nggak mau kalah gitu. Padahal mungkin kelihatannya dia sudah tua gitu, usianya 50 tahun, udah berjenggot dan sebagainya. Tapi mungkin secara fisik dia lebih sehat. Dia sudah terbiasa dengan kecepatan seperti itu. Physical fitness-nya sudah bagus. Jadi kebugarannya itu udah oke. Kebugaran itu tidak didapat dengan satu kali berlatih. Itu melewati latihan berkali-kali sehingga timbullah yang disebut dengan namanya muscle strength dan endurance atau ketahanan. Nah, itu didapat dengan dalam waktu 1 malam. Nah, kadang-kadang berolahraga tetapi pakai emosi, nah timbulnya seperti itu. Atau olahraga tanpa pakai pemanasan, yang ada jadi mencetuskan terjadinya serangan jantung atau sindroma koroner akut itu. Nah, sindroma koroner akut itulah yang membuat pasien bisa jadi bisa jadi henti jantung atau mati jantung mendadak. Seperti itu, Mia. Oke. Berarti pemanasan penting ya, teman-teman buat buat sebelum bersepeda. Gue tuh kadang-kadang suka, bukan kadang-kadang sih, seringnya tidak pemanasan. Dan tunggu sebentar, ini ada 5 pertanyaan pemirsa. Salah. Oke. Yang mencetuskan terjadinya serangan jantung adalah olahraga tanpa pemanasan. Jadi tahu-tahu langsung masuk ke main course tanpa didahului dengan stretching atau peregangan, tanpa didahului dengan pemanasan. Stretching itu gunanya supaya menghindari kita dari cedera. Pemanasan itu membuat kita jadi terbiasa dengan main course. Karena kalau tahu-tahu kaget, akibatnya terjadi yang disebut dengan namanya thrombosis state. Itulah yang bisa memicu terjadinya shear stress. Shear stress itu adalah adanya tekanan pada pembuluh darah yang cukup kuat sehingga takutnya bisa membuat plak yang ada di situ jadi robek. Nah, ketika plak ini robek, plak ini tuh kayak bisul timbunan dari bekas kita makan berminyak-minyak. Nah, itu menumpuk di situ. Nah, ketika plaknya robek, kemudian timbullah isinya keluar kan, jadi ada darah dan sebagainya. Nah, darah itu membeku dan itu menyumbat pembuluh darah koroner, sehingga akhirnya aliran darahnya jadi terhenti. Padahal jantung sedang menggenjot-genjotnya tuh gitu, jadi sedang kerja ekstra karena saat olahraga. Jadi hati-hati kalau olahraga tanpa pemanasan, itu bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Salah satu pencetus dari serangan jantung itu adalah olahraga tanpa pemanasan. Oke. Berarti ini pertanyaan dari nama akunnya Damulu Kepi. Maaf, aku nggak tahu nama aslinya, tapi akun Mulu Kepi udah terjawabkan ya. Apa pemanasan yang perlu dilakukan sebelum bersepeda? Nah, apa pemanasan? Nah, berarti itu dia pertanyaannya. Apa pemanasan yang perlu dilakukan sebelum bersepeda? Kalau stretching kan yang kayak begini-begini itu stretching namanya ya. Oke, kalau pemanasan tuh misalkan jumping jack itu masuk pemanasan juga kan ya? Termasuk. Jadi gerakan tertentu yang membuat kita memulainya secara perlahan dan kemudian sampai kita mulai merasakan bahwa mulai timbul adanya rasa terbiasa dan biasanya ditandai dengan sedikit keluar keringat. Gitu. Nah, itu lamanya kurang lebih 15 menit. Bisa kalau misalnya itu tergantung kalau misalnya kita lagi mau olahraga lari nih, gitu kan. Terus sebelum kita olahraga lari, kita jogging dulu. Jogging itu tuh kayak jalan kecil-kecil sekeliling lapangan selama 15 menit. Itu yang disebut dengan namanya warming up atau pemanasan. Jadi nggak langsung gas sampai full kencang gitu, enggak. Jadi pelan-pelan dulu, itu yang disebut dengan namanya pemanasan. Atau kalau dalam olahraga bersepeda, bisa aja bersepeda tapi dengan tanpa ada beban,
kemudian Yang agak keliling terlalu dulu, kencang gitu. biasakan dulu sampai 15 menit, baru kemudian mulailah dengan speed yang lebih tinggi dan kemudian dengan beban yang ditambahkan. Jadi jangan langsung tiba-tiba langsung gas, bebannya langsung 5 atau mungkin kemudian langsung dipacu dengan cepat. Itu yang membuat terjadinya serangan jantung. Itu yang tidak masuk dalam kategori dalam pemanasan. Pemanasan bisa apa aja, tergantung dari olahraganya apa. Misalnya olahraga tenis gitu, ya dengan cara pukul-pukul dulu gitu, masuk pemanasan. Lari-lari di sekeliling lapangan itu termasuk pemanasan. Tapi tidak masuk dalam inti latihan, tidak langsung ke main course. Jadi tubuh membiasakan diri untuk memulai terjadinya pembakaran atau metabolisme, itu yang disebut dengan namanya warming up atau pemanasan. Oke. Berarti teman-teman yang back to work nih, yang pergi bekerja dengan menggunakan sepeda gitu ya, benar-benar time planning emang benar-benar harus dibutuhkan. Jadi nggak bisa misalkan kita berangkat perjalanan membutuhkan 45 menit, kemudian kita 50 menit langsung siapin sepeda, 50 menit sebelumnya kita siapin sepeda, langsung goes gitu kan. Berarti kita memang benar-benar harus arrange, misalkan 1 jam dulu, kita stretching dulu, kemudian baru kita berangkat ke kantor dengan goes yang mungkin sedikit dinamis, mulai dari yang pelan dulu, kemudian mulai kenceng. Jadi nggak langsung langsung kenceng kayak gitu ya. Apalagi kalau misalkan udah telat bangun, telat ini tiba-tiba gitu kan langsung berangkat. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah berarti kakak mulu tante atau om mulu kepi, pertanyaannya udah oke. Yang kemudian yang kedua adalah ini ada dari tante Kartini Putri Munggaran. Sementara kita kan harus pakai masker nih dok, harus goes. Gimana solusinya biar nggak ngap-ngapan? Nah, gimana tuh deal? Solusinya supaya nggak ngap-ngapan? Oke, memang tiap orang kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi secara saya sebagai pandangan saya sebagai seorang dokter, memang kalau itu sebenarnya agak sedikit menjebak karena itu pasti zaman pandemi saat ini, di saat kita memang harus pakai masker, tapi di satu sisi mungkin ingin berolahraga. Jadi kalau memang Anda berolahraga sendirian, mungkin kita bisa lebih menurunkan maskernya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berpapasan, kita pasang sebentar gitu. Jadi memang triknya seperti itu. Tujuannya karena kita takut ketika misalnya teman di samping kita, dia kemudian mengambil nafas atau dia terengah-engah, kemudian timbul droplet atau hembusan nafas dan sebagainya, dan kita nggak tahu dia habis bertemu sama siapa. Jadi untuk mencegah penularan dan penyebaran dari COVID, memang dianjurkan sebagai kita pakai masker. Seperti itu. Seharusnya kita pakai masker. Dan kemudian bila Anda memang berolahraga, biasakan olahraganya itu jangan pairing. Jadi bersepeda itu tidak sebelah-sebelahan. Jadi mungkin depan-depanan seperti itu. Sehingga resiko untuk terjadinya penularan atau penyebaran dropletnya jadi lebih minimal. Kemudian bila Anda tidak berpapasan, mungkin Anda bisa menurunkan sedikit sehingga Anda bisa menghirup kalau memang Anda terlalu sesak atau hengap seperti itu. Ya, tapi mungkin yang bisa saya sampaikan adalah apakah orang dengan pakai masker terus kemudian sesak terus bisa serangan jantung. Nah, itu dia yang mungkin harus diluruskan. Jadi tidak segampang itu orang sesak napas terus kemudian jadi serangan jantung. Lebih kepada yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau tidak pemanasan, itu bisa mencetuskan terjadinya serangan jantung. Itu yang pertama. Atau yang kedua, olahraga tanpa ada ilmunya, misalnya udah di atas usia 40 tahun, tapi terus tidak ya, seperti itu. Nah, kalau Anda ragu, saya ini cukup oke-nya tuh berapa lama nih olahraganya? Atau misalnya seberapa berat saya boleh berolahraga? Anda bisa datang ke dokter jantung manapun akan membuatkan namanya exercise prescription. Anda akan diresepkan latihan seperti apa yang cocok untuk Anda. Itu biasanya didahului dengan adanya stress test. Ada namanya treadmill. Jadi kita akan meminta kepada pasien untuk melakukan treadmill, kemudian dari treadmill nanti kita baca, oh ada nggak tanda-tanda iskemik namanya, tanda-tanda penyempitan pembuluh darah koroner. Bila tidak ada, nanti akan ketahuan berapa kapasitas fungsional dari pasien tersebut.
Nah, setelah ketahuan kapasitas fungsional dan kita bisa melihat berapa kebugarannya, nanti kita bisa menyesuaikan atau memberikan exercise prescription tadi. Oh, ternyata ibu atau bapak sebaiknya olahraganya 1,5 kilo dulu nih, tapi dalam 30 menit dengan cara berolahraga lari atau jalan. Oh, ternyata kalau itu dikonversikan ke sepeda bisa dua kalinya, sekitar 3 sampai 4 kilo dalam 30 menit seperti itu. Nah, exercise prescription ini bisa diberikan oleh dokter jantung kepada semua kita yang berusia di atas 40 tahun atau di bawah 40 tahun tapi dengan gejala. Jadi misalnya kok saya nggak enak ya kalau misalnya olahraga seperti itu. Atau mungkin kalau Anda habis serangan jantung, habis pasang stent atau cincin, kemudian habis operasi bypass, saya mau olahraga nih gitu. Saya mau tahu olahraga seperti apa yang diperbolehkan, bisa kita buatkan resepnya seperti itu. Jadi tiap orang itu porsinya berbeda-beda. Jangan kemudian mentang-mentang Mia sudah terbiasa olahraga gitu kan. Terus saya baru olahraga mau ikut seperti Mia. Itu berbeda. Resikonya terlalu tinggi. Resiko untuk terjadinya serangan jantung dan resiko untuk terjadinya cedera seperti itu. Iya. Jadi Oke, sambil menunggu sinyalnya Om Fadil, teman-teman yang baru join, pertanyaan bisa dikirimkan ke stiker bawah yang ada tanda tanyanya itu. Silakan ketikkan pertanyaannya situ. Oke, lanjut Til. ya, jadi itu tadi mengetahui bagaimana kondisi diri kita itu penting. Dan satu hal lagi, biasakan untuk melakukan medical check up atau deteksi kesehatan untuk tahu apakah kita berpeluang untuk terjadinya risiko terkena serangan jantung atau tidak. Jangan sampai nanti karena saat ini trennya orang lagi bersepeda, kita ikutan bersepeda, tapi terus kita bersepeda dengan emosi tanpa ada ilmunya, yang ada nanti bukannya manfaat yang didapatkan, tapi mudorot yang didapatkan. Seperti itu. Ya, oke. Deal. Ini pertanyaan masih bejibun, jadi tolong dipercepat karena waktu kita cuma 1 jam. Oke. Tadi udah, Tante Kartini sudah. Mau nanya, ini kan yang sepedaan makin banyak ya Pak. Bagaimana nih solusinya biar sepedahan aman dari COVID? Oke. Gimana tuh Deal? Ini dari Tante Kartini lagi. Oke. Terus tunggu dulu, kita lihat pertanyaan. Siapa tahu ada yang sama ya. Ini ada dari Mulkepi lagi. Apakah kita bersepeda tanpa pakai masker masih ada resiko COVID? Nah, ini masih berhubungan ya. Apakah kita bersepeda tanpa pakai masker masih? Oke, tunggu. Aku seleksi lagi pertanyaannya. Dok, apakah aman boys memakai masker? Maaf kalau tadi sudah dibahas. Oke. Ini kita baru mau bahas sebentar lagi ya tentang aman dari COVID dan masalah masker. Oke. Ya, itu dulu. Mengenai aman dari COVID dan mungkin tadi yang masker sedikit diulang sedikit karena ada kaitannya dengan COVID ya. Tunggu. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan dibuat di stiker yang ada di bawah itu yang ada gambar tanda tanyanya. Itu bisa diisi pertanyaan situ supaya kita bisa menseleksi, karena kalau di komen dibikin pertanyaannya aku agak susah scrolling ke atasnya. Maafkan backgroundku ya Bo. Oke, silakan Dil, masalah COVID, sepeda dan masker. Jadi mungkin tadi kita udah sedikit bahas, tapi kita ulang lagi. Dalam rangka untuk menurunkan angka penularan dan penyebaran, tetap kita perhatikan protokol kesehatan dengan cara berolahraganya tidak bergerombol. Jadi dan juga tidak pairing atau berpasangan, karena otomatis itu kan dekat kan. Jadi kalau misalnya memang kita punya teman, jadi kayak seperti paralel begitu. Jadi satu di depan, satu di belakang, supaya untuk menghindari terjadinya kontak atau penularan lewat droplet. Karena ketika kita berolahraga gitu kan, sedikit banyaknya hembusan dan sebagainya itu keluar, atau bahkan kadang-kadang droplet itu keluar gitu. Jadi tetap pakai masker, karena kalau misalnya kita kadang-kadang kita nggak tahu ada yang melewati kita nih, kita langsung naikkan gitu. Jadi
penting untuk mencegah penularan dan penyebaran tersebut dengan cara tetap memasang masker, dan bila ada yang berpapasan kita tetap langsung tutup pakai maskernya seperti itu. Dan kemudian taruh di dalam saku kecilnya hand sanitizer. Jadi pasti ketika misalnya kita berhenti atau ingin beli minum atau makan, pastikan bahwa Anda selalu pakai hand sanitizer seperti itu. Dan yang paling penting adalah tidak bergerombol, jadi tidak dalam jumlah yang banyak gitu. Saya rasa kalau itu dipatuhi semua, kita bisa berolahraga dengan perasaan yang tenang, dan juga kita juga dapat healthy lifestyle itu gitu. Jadi saya rasa back to work itu kan suatu gaya hidup ya, dan itu yang memang diinginkan oleh dokter jantung, dan itu yang diinginkan oleh kesehatan jantung kita gitu. Jadi melakukan olahraga sebanyak 30 menit 5 kali dalam seminggu, itu yang diinginkan. Atau melakukan 3 kali vigorous activity dalam rentang waktu 25 menit, itu yang kita inginkan. Jadi ya dalam waktu 25 menit ya, itu yang kita inginkan. Jadi bisa pilih salah satunya atau dikombinasikan. Tujuannya untuk mencapai pola hidup yang sehat dan menurunkan angka mortalitas atau dan serangan jantung. Terjawab. Berarti nih buat teman-teman, ini ada teman-temanku juga yang di dalam audiens ada teman. Jadi aku juga gue juga tergabung sama ada Padang Folding Bike gitu kan. Jadi mereka sekarang bertanya-tanya nih, kenapa sih kok kita nggak ada goes-goes bareng lagi gitu kan. Nah, jadi teman-teman terjawab ya, bahwasannya dengan Sumatera Barat yang tingkat COVID-nya cukup tinggi ini, maksudnya sudah mulai naik grafiknya, apalagi Kota Padang. Kemarin sudah 51 orang, hari ini aku belum update lagi berapa gitu. Artinya cukup riskan untuk kita bersepeda berombongan-rombongan gitu. Jadi teman-teman harap bersabar, mungkin dengan menerapkan protokol COVID dan bersabar sebentar, mungkin kita bisa menjadi menuju ke keadaan yang cukup kondusif lagi untuk kita bersama-sama bersepeda. Oke. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan isi di stiker yang ada tulisan tanda tanyanya di bawah, supaya kita bisa melihat apa pertanyaannya, mengidentifikasi. Oke. Ini ada dari Om Ade Rahadian. Berarti penyakit jantung tersebut udah diderita dalam waktu yang lama ya Dok? Bukan tiba-tiba kan? Oke, maksudnya tuh kalau yang mungkin ini kaitannya sama pertanyaan gue yang pertama tadi ya, goes tiba-tiba lewat gitu, gara-gara mungkin terlalu forsir atau terlalu apa gitu ya. Mungkin ini kaitannya sama pertanyaan itu, apakah berarti penyakit jantung orang yang tiba-tiba meninggal itu sudah diderita dalam waktu yang lama gitu, bukan tiba-tiba kan, atau gimana penjelasannya tuh Om Tajil? Jadi proses terjadinya pengerasan dan pengkakuan pembuluh darah yang kita kenal dengan aterosklerosis itu dimulai sejak usia 20 tahun. Nah, wow, berarti kemungkinan ada dong. Iya, jadi pembentukan plak itu progresifnya atau peningkatannya itu akan semakin tinggi. Kalau misalnya kita kadar kolesterolnya tinggi, kalau kita juga ada hipertensi, kalau kita juga merokok, kalau kita juga ada riwayat keluarga, kalau misalnya kita yang paling penting adalah sedentary lifestyle, kalau kita tidak aktif secara fisik. Nah, hal-hal tersebut itu bisa meningkatkan aterosklerosis jadi lebih cepat gitu. Nah, aterosklerosis ini adalah penyakit pembuluh darah yang membuat pembuluh darahnya menjadi kaku dan kemudian mengeras. Nah, ini yang sewaktu-waktu kita robek. Nah, yang robek itu adalah plaknya. Plak itu yang membuat kakunya tadi itu, atau yang membuat terjadinya penumpukan dari lemak dan penumpukan dari kolesterolnya. Nah, bila plaknya ini robek, itu yang bikin serangan jantung. Jadi kalau pertanyaan dari Pak Ade, emang kita kemarin nggak ada masalah apa-apa, nggak ada keluhan apa? Ya, karena kita mungkin saat itu sedang aktivitasnya tidak berlebihan, masih aktivitas normal. Tapi ketika olahraga, terutama ketika misalnya buru-buru atau naik jalan mendaki, ya, atau tanjakan, atau misalnya lebih dari biasanya, terus dadanya rasa nggak enak,
maka itu artinya sudah ada gejala. Gejala yang disebutkan dengan namanya gejala iskemia atau penyempitan pembuluh darah koroner. Itu biasanya sudah harus datang ke dokter jantung untuk diperiksa. Apakah betul nyeri dada? Halo? Tunggu, Dil. Sinyal lo jelek lagi. Ntar. Ada keluhan ketika buru-buru atau speednya lebih cepat, nah kemudian ada nggak enak dadanya, nah itu adalah salah satu tanda-tanda dari iskemia yang harus cepat dikonsulkan ke dokter jantung untuk mendapatkan pengobatan supaya bisa olahraga lagi dengan baik. Nah, kayak gue nih ya, misalkan naik sepeda tanjakan, ya kan? Ya. Tanjakan itu gue ratunya, Bo, gitu kan. Jadi kalau udah ketemu tanjakan, gue turun, Bo, gitu kan. Gue nggak kuat kalau gue pedaling. Jadi ketika gue otomatis jalan sambil menuntun sepeda. Nah itu kalau udah tanjakannya nauzubillah min dzalik, itu pasti gue yang kadang-kadang tuh yang sampai yang itu apa ada kaitannya sama penyakit jantung nggak sih kalau yang kayak gitu? Atau memang itu adalah hal yang normal gitu kan? Tunggu sebentar. Teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan diklik stiker yang di bawah di sebelah tempat untuk komen. Itu ada tanda tanyanya, itu di situ adalah tempat untuk bertanya. Jadi saya tidak perlu men-scroll ke atas pertanyaan teman-teman karena sudah dirangkum oleh Instagram yang sangat cerdas ini menjadi kolom-kolom pertanyaan. Jadi gampang dan pertanyaannya bisa kita show di layar monitor ya. Oke. Dil, gimana Dil kalau yang udah gitu kan? Jadi ada dua kemungkinan Mia. Jadi bisa karena Mia tidak bugar, jadi fitness classification-nya atau physical fitness-nya masih belum baik, atau mungkin ya itu terlalu berat porsinya bagi Mia gitu. Jadi itu tadi, karena mungkin Mia sekarang usianya sudah 40 tahun, jadi ada baiknya Mia lakukan treadmill test, enggak? Benar. Jadi oke, sensitif ya. Jadi jadi melakukan treadmill test tujuan adalah supaya bisa ketahuan, oh sebenarnya ini Mia ini porsinya berapa nih, termasuk yang di mana, sehingga akhirnya ketahuan berapa porsi latihannya. Sebenarnya mudah kita kerjakan. Kalau misalnya nggak sempat ke dokter jantung, caranya begini saja. 220 dikurangi umur, itu sama dengan 220. target heart rate umum. Kalau Mia umurnya 40 ya, 220 kurang 40, berarti 180. Nah, kalau Mia disuruh treadmill ya. Ya, kalau disuruh treadmill test, itu 85%. Jadi kalau olahraga, 85%-nya nggak boleh lebih dari 220 kurang umur. Jadi 220 kurang umur itu berapa tuh? 180. 85% dari 180 berapa? Sekitar 155-an. Jadi Mia itu nggak boleh menyentuh angka 150 nadinya. Nah, zaman sekarang kan sudah banyak tuh. 150. Nggak boleh. Jadi nggak boleh ya. Nah, yang aman itu heart rate untuk latihan itu antara 60-70%. Jadi 70% dari 180 itu yang aman bagi Mia. Karena kalau begitu sudah menginjak angka di atas 85%, itu resiko untuk terjadinya stres itu sangat tinggi. Makanya penting sekali untuk misalnya melihat, oh saya heart rate-nya udah berapa nih gitu. Kalau udah mencapai seperti itu, cepat turunkan speed supaya kembali lagi ke batas normal. Jadi jangan sampai menyentuh lampu hijau aja gitu. Jangan, apalagi lampu kuning kan udah tanda-tanda nih, jangan sampai ke lampu merah gitu. Nah, jadi itu caranya. Tapi gimana dong? Misalnya saya nggak punya nih gadget begitu gitu, terlalu mahal untuk belinya. Pokoknya kalau sudah terengah-engah, itu artinya Anda sudah mencapai target heart rate sub maksimum yang tidak boleh dilewati lagi. Kalau Anda melewati itu bahaya. Gitu. Jadi kalau tadi Mia mengatakan udah mendaki nih, itu sudah ngos-ngosan, lebih baik berhenti dan jalan sambil menuntun sepeda, itu lebih baik daripada memaksakan harus ngegenjot, itu bisa terjadi jantung. Tapi gue ngos-ngosannya karena jalan kaki itu. Nah, artinya Mia mungkin tidak boleh untuk ikut yang inklinasi.
Jadi mungkin kalau mau olahraganya di bidang yang mendatar dulu, dibiasakan sampai akhirnya pada tahap fitness levelnya sudah perbaikan. Mengetahui fitness level ini, yaitu tadi bisa diketahui dengan cara awalnya kita lakukan treadmill test nih, gitu. Terus nanti kemudian sebulan lagi lihat lagi, oh ini fitness classification-nya atau fitness levelnya udah meningkat nih, bisa yang tadinya sepedanya 1,5 kilo, sekarang udah bisa 3 kilo nih, gitu. Nah, jadi mengikuti program latihan yang diberikan oleh dokter tadi itu menjaga kita supaya terhindar dari resiko cedera atau resiko terjadi karena jantung. Oke, berarti ya teman-teman jangan ajak gue goes tanjakan. Iya. Dan jangan ajak gue trekking dulu karena belum sanggup dengan berat badan yang begitu besar. Betul. Oke, kita lihat. Tapi untuk diingat, pada orang yang obesitas, itu sepeda adalah sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ini adalah olahraga yang low impact. Sama seperti berenang gitu kan ya. Karena low impact. Jadi resiko cedera pada lutut, karena weight bearing-nya itu membuat kita jadi tidak gampang cedera lututnya gitu. Jadi sepeda sangat dianjurkan. Apapun model bersepedanya, apakah misalnya yang kan macam-macam nih sepeda kan, ada yang sepeda fun bike, ada bike to work, ada road bike, ada mountain bike, gitu kan macam-macam kan orang bersepeda kan saat ini. Apapun jenis bersepedanya, apakah itu laki-laki atau perempuan, tapi bila Anda sudah mulai bersepeda, dari literatur yang kita baca nih dari Norway, itu mengatakan bisa menurunkan angka kematian 22% dibandingkan orang yang tidak bersepeda atau orang yang tidak olahraga gitu. Jadi bersepeda ini sangat dianjurkan. Kita komunitas dokter jantung sangat menganjurkan bersepeda, berlari untuk mencapai fitness level yang kita inginkan. Renang mungkin juga salah satunya ya, bukan? Apa? Berenang salah satunya nggak, bukan? Ya, berenang itu kan salah satu yang low impact. Jadi bagi yang bermasalah nih dalam hal urusan berat badan, sepeda adalah jawabannya. Berenang adalah jawabannya. Berlari jangan dulu. Mungkin lebih baik Anda jalan cepat. Itu pun juga ada risiko pada lutut dan sebagainya. Nanti di masa yang akan datang Anda bisa terjadi cedera di di sendi-sendi itu, dan itu membuat hidup kita tua tidak nyaman. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Kita masih punya 20 menit. Ini sementara pertanyaannya makin lama makin banyak. Oh no. Tunggu deh ya. Oke. Dari yang paling bawah dulu. Yang mana yang paling lama? Oke, ini ada dari Om Nasbai. Timing yang sehat buat sepedaan jam berapa sih? Durasi berapa lama? Pakai masker sehat nggak sambil... Oke, pakai masker tadi udah selesai ya. Om Dok, timing yang sehat itu sepedaan jam berapa? Pagi kah? Sore kah? Malam kah? Kemudian durasinya berapa? Mungkin tadi udah dijawab dengan fitness plan tadi ya. Apa namanya yang tadi datang? Boleh pagi. Kalau timing sih boleh pagi, boleh sore. Karena kan mana yang sempatnya aja. Kalau ditanya mana yang lebih segar, ya kita bilang lebih segar pagi. Kenapa? Karena belum banyak kendaraan dan sebagainya, oksigen masih banyak, gitu kan. Tapi kalau misalnya bisanya sore, ya nggak apa-apa. Sore juga nggak apa-apa. Nggak ada. Tergantung dari kemampuan dan free time-nya. Tapi kalau Anda bisa pilih mana yang oke, pagi atau sore, ya tentu lebih oke pagi. Kenapa? Karena udara pagi lebih segar. Itu aja jawabannya. Oke. Halo Om Ade Radian. Om Ade Radian ini adalah Core Wheel Bike to Work Padang barengan sama aku. Hai Bang. Halo Bang Ade. Om, kalau di Bike to Work itu manggilnya Om dan Tante. Oke. Berarti Om Nas ini sudah oke ya pertanyaannya. Kalau durasi mungkin lebih disarankan lebih mendengar apa kata badan lo gitu ya. Kalau lo capek, durasi yang disarankan untuk moderate activity nih ya, itu 30 menit durasinya. Ya, tapi boleh kita mau vigorous. Vigorous itu artinya aktivitas yang berat, intensitasnya lebih berat. Seperti misalnya mau olahraganya lebih jauh, itu boleh. Itu jadi tergantung. Kalau misalnya moderate intensity, artinya bebannya nggak terlalu berat, itu 30 menit cukup. Tapi kalau vigorous activity yang bebannya berat, yang pakai nanjak, yang pakai trekking seperti itu 25 menit cukup. Nah, kalau moderate intensity disarankan itu 5 kali dalam 1 minggu.
Tapi kalau vigorous activity itu disarankan 3 kali dalam seminggu. Atau misalnya, wah saya kemarin udah rutin nih back to work hampir tiap hari gitu kan. Ya udah mungkin vigorous activity-nya 1 kali aja, hari Sabtu atau hari Minggu seperti itu. Itu sangat ideal. Oke. Dil, nih ada pertanyaan. Dokter Fadil, pernah baik to work Ya. dari M Jamil ke SPH nggak? Dari Tante Aulia Karanaya. Lu ditantangin tuh untuk baik to work ke Jamil. Dari Jamil ke SPH. Lumayan nanjaknya. Tidak nanjak juga sih kalau dari M Jamil SPH itu ideal Andai lah. ideal sekali, landai untuk pemula oke, dan jaraknya juga tidak jauh. Itu kurang lebih sekitar 3-4 kilo. Itu sangat memungkinkan gitu. Ya, tapi kadang-kadang kalau misalnya saya baru dari M Jamil terus diharapkan ke mana? SPH. SPH. Kadang-kadang pasien mengharapkan kalau bisa dokternya baunya nggak bau matahari gitu. Kalau bisa baunya wangi. Agak sedikit membuat kita jadi wah, agak repot. Nanti Jadi sebenarnya kalau misalnya mengikuti ini sebenarnya bisa. Banyak sekali rata-rata itu dilakukan gitu. Dan ini enaknya terutama kalau misalnya kita bekerja di satu tempat. Jadi misalnya saya nih bekerja dari rumah ke rumah sakit M Jamil pakai sepeda, pulangnya pakai sepeda. Jadi kan cukup tuh mandinya cuma 1 kali aja gitu kan. Jadi nggak perlu bawa spare terlalu banyak. Tapi kalau misalnya model yang habis dari M Jamil terus nanti praktik ke SPH terus nanti pulangnya seperti apa, nah itu mungkin asalkan pasien tahan aja sama bau matahari atau bau kelek dokternya. berarti nanti kita usulkan kepada direksi SPH untuk membuatkan kamar mandi dan loker khusus untuk Fadil bisa baik to work ya. Ya. Oke, kemudian ada pertanyaan nih. Saya usia 33 tahun sudah pakai ring jantung tahun lalu. Kiranya saya bisa berapa lama sepedaan, Dok? Nah, oke, Bang Hilman Muh ya. Om Hilman Muh. Nah, gimana tuh Dil? Pertanyaannya Dil. Om Hilman, nggak usah khawatir. Kalau Om Hilman habis pasang stand, itu justru lebih percaya diri. Karena pembuluh darahnya sudah lebih lancar. Dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin belum ketahuan bagaimana pembuluh darah koronernya. Gitu. Jadi seharusnya Om Hilman bisa lebih percaya diri. Kan akan diterangkan oleh dokternya. Misalnya kan, Om Hilman, wah ternyata ada penyempitan. Dan terus sudah kita pasang satu nih. Dan alirannya sudah lebih lancar gitu. Nah, tapi berbeda antara pasang stent karena memang awalnya iskemia saja dengan yang sudah terjadi serangan jantung. Nah, kalau sudah terjadi serangan jantung, Om Hilman harus melakukan dulu treadmill dulu. Kemudian barulah di situ nanti kita baru bisa bikinkan namanya exercise prescription-nya. Jadi resep untuk latihannya kita harus tertentu karena Om Hilman habis serangan jantung. Tapi kalau habis pasang stent, juga sebaiknya juga harus dilakukan treadmill test supaya lebih jelas gitu. Porsi latihannya seperti apa gitu. Takutnya kalau saya katakan di sini, oh udah nggak apa-apa, tapi ternyata mungkin dari 3 pembuluh darah itu masih ada penyempitan sisa. Terus saya bilang, wah nggak apa-apa. Terus nanti Om Hilmannya pegang kemarin udah konsultasi via IG Live sama Dr. Fadil, katanya udah nggak apa-apa olahraga seperti biasa. Yang padahal mungkin masih ada penyempitan sisa. Jadi saran saya ada baiknya Om Hilman dilakukan treadmill test dulu sehingga saya jadi tahu nih bagaimana kondisi fitness levelnya Om Hilman ini gitu. Dan saya bisa memberikan bagaimana treat tepat pada Om Hilman. Jadi Om Hilman ini rata-rata kita menyarankan 30 menit. 30 menit kita sarankan untuk olahraga Om Hilman. Nah, seberapa jauh, seberapa berat intensitasnya itu yang dari exercise prescription yang bisa kita berikan ketika kita setelah melakukan treadmill test. Seperti itu. Oke, ini gue pas lagi baca komen nih. Saya sangat hobi bersepeda dan berat badan gak menurun. Kenapa tuh dokter? Sama gue juga begitu tante. Karena kita suka minum gula mungkin ya. Ya mungkin begitu ya. Satu yang harus diingat. Olahraga tidak membuat kurus. Olahraga membuat sehat. Kalau Anda ingin kurus, Anda harus atur pola makan. Jadi, kalau misalnya nih, saya olahraga tiap hari, tapi masih
nasinya sebanyak itu, masih minumnya begitu, makannya tidak dikontrol, itu pasti nggak bakal turun berat badannya. Tapi kalau Anda mau misalnya malam udah nggak makan lagi, diganti pakai buah seperti itu. Terus kemudian makan selalu pagi sarapan saja, kemudian siang baru makan gitu kan, makan lengkap. Nah, makan lengkapnya itu pun juga porsi karbohidratnya dikurangi setengah dari biasanya, diganti dengan sayur-sayuran seperti itu. Itu saya jamin pasti tiap bulannya rata-rata 2-4 kilo tante akan turun gitu. Nah, ditambah dengan olahraga rutin itu membuat metabolisme jadi lebih baik. Intinya kalori ini nggak boleh surplus ya. Iya. Jadi memang olahraga tidak bikin kurus, mengatur pola makan lah yang bisa menurunkan berat badan. Yes. Berarti intinya kita ini beda sama duit, Bo, gitu ya. Kalau duit gimana caranya supaya kita tidak defisit gitu. Tapi kalau namanya kalori itu gimana caranya supaya kita defisit, supaya kita bisa menguruskan badan seperti badannya Cindy Crawford. You know Cindy Crawford? Oke, next pertanyaan selanjutnya adalah, saya sudah lama sepedaan rata-rata 100 km seminggu. Apa yang harus diperhatikan agar tidak membebani tubuh? Oke, ini dari Om Hari. Om Hari, silakan didengar jawaban dari Om Fadil ya. Ya, 100 km dalam 1 minggu itu cukup besar gitu ya, cukup masuk dalam kategori yang high intensity ya, jadi tidak moderate lagi. Nah, kalau memang Om Hari sudah terbiasa seperti itu, tidak apa-apa, jadi pertahankan. Tapi harus ingat, harus ada rest day-nya. Jadi jangan semua harinya dipakai untuk vigorous activity, karena tubuh kita juga butuh istirahat. Jadi upayakan paling tidak dalam 2 hari dalam 1 minggu itu ada hari istirahatnya. Karena kita butuh recovery, kita butuh lagi otot-otot yang tadinya sudah robek akibat dari olahraga tadi bisa kemudian pulih kembali. Karena kalau exhausted atau terlalu capek akibat olahraga itu juga tidak bagus bagi tubuh, sehingga akhirnya fatigue namanya. Jadi kelelahan dan akibatnya berdampak pada tidak sehat lagi. Justru terjadi penurunan motivasi, tidak semangat dan sebagainya. Seperti itu. Atlet pun juga butuh istirahat. Jadi yang penting itu adalah olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan makan yang gizi seimbang. Jadi itu message-nya yang benar. Kalau di diet itu mungkin cheating day-nya ya, Bo ya. Kalau di diet cheating day-nya. Ya puasa cheating day gitu kan. Puasa cheating day gitu. Sama aja gimana mau kurus. Oke. Next. Apakah memang ada basah tangan dan kaki selama berolahraga adalah ciri penyakit jantung? Dari Tante Vita dari Bukit Tinggi. Oke. Gimana tuh, Dok? Jadi tangan berkeringat, kaki keringat ketika olahraga atau tidak berolahraga sekalipun itu nggak ada hubungannya ya. Oke, berarti tangan gue juga suka berkeringat nih tangan nih. Jadi nggak ada hubungan. Nggak ada Tante Vita, kita aman. Itu artinya kelenjar keringatnya aktif atau disebut dengan namanya hyperhidrosis. Tidak ada hubungannya dengan penyakit jantung. Oke, terima kasih telah memberikan. Oke, ini ada lanjutannya. Tapi di hari selain olahraga basah juga sih kaki tangannya. Itu kenapa? Udah dijawab ya. Itu berarti kelenjar keringat kamu lebih overproduktif, ya kan? Oke. Next is, Dok, kalau setelah bersepeda mual dan muntah kira-kira tanda-tanda penyakit jantung atau gimana, Dok? Itu kayaknya fatigue ya, kelelahan ya. Betul, itu salah satu tanda kelelahan, itu tanda-tanda mungkin nggak sarapan, terus kemudian ya itu tanda-tanda dari olahraga yang di luar dari porsi seharusnya. Nah, akibatnya seperti itu, muntah-muntah, badannya nggak enak, masuk kembung perutnya, gitu. Itu gejala-gejalanya seperti itu. Atau bisa jadi itu memicu terjadinya awal-awal serangan jantung seperti itu. Oh gitu, justru bisa ya, bisa memicu ya.
Oke, Ya, berarti serangan teman-teman kalau sepedaan, gejalanya, ya gejala serangan jantung itu Mia, itu selain nyeri dada, itu bisa juga mual dan muntah. oke. Ya, disertai dengan mual dan muntah. Berkeringat dingin, basah bajunya, kemudian nyeri dada yang tidak hilang dalam waktu lebih dari 20 menit, dengan penjalaran ke Oke. lengan kiri sampai ke punggung, sampai ke leher, sampai ke rahang, sampai ke dada, seperti itu. Oke. Om Tanta, pertanyaannya tulisnya di itu ya, di stiker yang ada gambar tanda tanya di bawah sebelah komen. Jadi aku bisa meinikan pertanyaannya karena banyak yang bertanya sebelumnya. Ini, oke, hiburan. Jantung saya lumayan berdebar saat goes karena aku dapat jodohnya karena goes. Apakah normal itu Bumnya? Nanyanya jangan ke gue. Sebenarnya dada berdebar ketika lagi olahraga atau ketika bertemu dengan orang yang kita sukai, itu wajar. Itu disebut dengan namanya rest fisiologis. It's okay. Justru kalau lagi olahraga, denyut nadinya denyut jantungnya tidak meningkat, itu justru tidak normal. Gitu. Artinya terdapat kesalahan dalam pengaturan konduksi listrik jantungnya. Oke, berarti normal loh kalau misalkan walaupun lu dapet jodohnya di sepeda gitu, dada berdebar-debar itu normal. Oke. Apa efek samping jika kita minum obat-obat jantung dalam jangka lama, misalnya tahunan? Ini dari Om Ed, bentar. Ada pertanyaan yang lebih jelas lagi kayaknya, bentar. Om Ed, selamat datang Om Ed, dari tadi kayaknya ya. Oh, nggak ada. Cuman satu. Oke. Jadi, pertanyaan Om Ed adalah, apa efek samping jika kita minum obat-obat jantung dalam jangka lama, misalnya tahunan? Sementara Om Ed ini sekarang mulai bersepeda lagi, Deal, gitu. Ada nggak efeknya minum obat jantung dengan sepedaan gitu? Ada nggak efeknya? Justru tidak. Justru pemberian obat oleh dokter itu tujuannya untuk membuat kondisi fungsionalnya lebih baik, kualitas hidupnya lebih baik. Mungkin dari pemeriksaan medical check up atau deteksi dari pemeriksaan kesehatan ditemukan misalnya, oh kolesterolnya tinggi, gitu. Justru dengan memberikan obat kolesterol menjaga level LDL-nya dalam level yang kita inginkan, itu membuat kita jadi aman. Jangan sampai nanti LDL ini menambah terjadinya progresivitas dari plak, itu yang pertama. Atau mungkin, wah dari yang dilihat faktor risikonya cukup tinggi nih, misalnya dari riwayat keluarga juga, terus kemudian ada hipertensi juga gitu. Makanya dokter akan memberikan obat misalnya pengencer darah seperti obat aspirin. Itu tujuannya untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi serangan jantung. Itu yang ketiga, oh ada hipertensi gitu. Justru dengan memberikan obat hipertensi, jadi lebih bagus karena kadang-kadang orang yang dengan hipertensi itu belum olahraga saja tensinya udah 160. Kebayang kalau misalnya udah olahraga berapa naiknya gitu. Justru bisa jadi nggak mungkin turun ya. Ya, bisa berbahaya justru lebih berbahaya orang dengan hipertensi nggak makan obat terus berolahraga. Justru itu lebih berbahaya. Nah, obat-obat yang diberikan oleh dokter itu pasti ada indikasinya dan pasti ada tujuannya. Misalnya pemberian obat hipertensi, pemberian obat kolesterol, pemberian obat pengencer darah, itu tujuannya untuk supaya tidak terjadi serangan jantung. Ini disebut dengan namanya primary prevention atau pencegahan primer supaya tidak terkena serangan jantung. Nah, tapi kalau orang serangan jantung disuruh makan obat juga buat apa? Namanya secondary prevention. Pencegahan jangan sampai terjadi kejadian lagi serangan jantung yang kedua gitu. Jadi ada bedanya gitu, Om Er. Tujuan dari obat-obatan tersebut. Artinya obat-obatan tersebut bukan nggak ada efeknya ketika kita berolahraga, justru akan mempermudah tubuh kita untuk menerima apa yang kita kerjakan melalui olahraga itu gitu ya, kurang lebihnya ya. Oke, ini ada satu lagi mengenai pegal-pegal. Dok, posisi pegal yang benar saat dan setelah sepedaan itu di area mana ya? Calves atau quadriceps? Nah, kedua otot tersebut itu dipakai ketika olahraga. Quadriceps itu kan otot-otot paha ya. Quadriceps femoris itu bisa paha dalam, bisa paha luar seperti itu. Nah, kalau calves itu kan otot namanya gastrocnemius kalau bahasa kita itu otot betis. Kedua otot tersebut dipakai ketika berolahraga. Nah, supaya tidak cedera, supaya tidak pegal,
itu disarankan untuk dilakukan stretching terlebih dahulu. Jangan lupa stretching sebelum dan stretching sesudah. Jadi ada pemanasan, ada pendinginan. Jadi begitu Anda habis main course atau olahraga, juga jangan lupa untuk kembali lagi pelan-pelan stretching. Karena kalau misalnya tidak dilakukan, maka Anda akan gampang cedera. Kalau udah cedera, akhirnya jadi malas olahraga. Gitu. Tiba-tiba selesai dan gue mau memberitahukan Om Fadil bahwa waktunya tinggal 18 detik lagi. Di onlinein dulu, kita penutup dulu, nanti kita sambung lagi, nanti pertanyaannya gue share sama lo, nanti dibantu jawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gila rame, terharu aku. Oh kok unable to join? Deal? Jadi teman-teman, ternyata waktunya rame. Dan ternyata waktunya sudah 1 jam. My God, sementara pertanyaannya rame bener. Dan gue nggak bisa akses lagi di mana pertanyaannya. Maklum, ini hari pertama. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, nanti insya Allah akan kita jawab melalui story-nya Bike to Work Padang, gitu ya. Nanti kita akan share, nanti aku sama Fadil gimana caranya deh, pokoknya kita share di story, gitu. Mungkin Fadil dengan videonya sendiri. Tapi ini waktunya sudah habis dan Dokter Fadil juga sudah ditunggu pasiennya. Dia harus ada melakukan tindakan, makanya dia pakai batik. Kita bilang dress code-nya pakai kaos aja, ternyata pakai batik dianya karena dia harus melakukan konsulen lagi. Fadil, terima kasih ya. Dan ini for you, do you have bicycle at home? Thank you. Ya nanti kalau lu nggak punya sepeda di ini mungkin kalau gua ada duit lebih nanti gua akan hadiahkan lu sepeda. Tapi sementara bike tag-nya dulu dan mug buat lu ngopi-ngopi di kantor ya nanti kita serahkan. Dan teman-teman yang mau ini secara cuma-cuma kita akan giveaway kita akan berikan giveaway 2 set, 1 buah bike tag dan 1 buah mug. Ini langka karena tidak semua orang punya. Nah, silahkan jawab pertanyaan saya dan DM ke Bike to Work Padang, akun ini ya. Nanti kita akan pilih mana yang paling keren jawabannya. Nah, itu akan kita kirimkan ini dimanapun Anda berada, mau di seluruh Indonesia akan kita kirimkan, Dan pertanyaannya adalah pertama ya, kapan ulang tahun Bike to Work? Jadi kapan Bike to Work Indonesia itu didirikan, tanggal, bulan, tahun, dan berikan ucapan selamat yang paling keren. Berikut tanggalnya ya, tanggal ulang tahun yang tadi, berikan ucapan yang selamat yang paling keren dan yang paling keren kita kirimkan 1 mug edisi 15 tahun. Jadi it's only this year ya, cuman tahun ini ininya Fadil, jangan lupa ya, ini giveaway, kirim kapan Bike to Work Indonesia ulang tahun dan berikan ucapan yang paling keren, yang paling wow gitu ya. Nanti kita pilih, nanti kita akan kirimkan. Teman-teman yang baru join, terima kasih. Dokter Fadilnya juga buru-buru mau ada konsultasi lagi, ada pasien yang harus dikunjungi. Jadi terima kasih Dokter Fadil. Aku senang sekali, nanti kita joinan lagi ya. Mungkin sehabis ini, jawabnya bukan di komen ya, jawab DM. Direct message ke Bike to Work Padang. Jangan lupa follow dulu, kemudian dikirim lewat message ya. Deal. Terima kasih ya. Nanti setelah ini kita bakal ada topik-topik lanjutannya. Bisa ada food for health,
Sorry. Food for Heart. Ada apa lagi kemarin Dil yang kita rencanain? Oke, Fadilnya hang. Apalagi ada Food for Heart, Healthy Lifestyle gitu ya. Terus Ya, itu ada Dil kayaknya sinyal lu jelek ya. belajar CPR. Oh ya, belajar CPR. Kita juga akan ada topik belajar CPR. Jadi teman-teman yang bisa berangkat, misalkan pergi goes rame-rame, ada teman-teman yang kolaps, bisa melakukan CPR pertolongan pertama. Nah, itu topik kita lanjutannya. Jadi stay tune di Back to Work Padang. Jangan lupa pertanyaannya tadi. Untuk mendapatkan ini, kita ada 2 buah yang akan kita giveaway secara cuma-cuma, dikirim ke seluruh Indonesia di mana teman-teman berada. Itu yaitu pertanyaannya, kapan Bike to Work Indonesia didirikan, dan berikan ucapan yang paling keren, direct message ke kita. Oke? Jangan lupa follow dulu, nanti biar langsung masuk ke inboxnya. Oke, follow dulu Bike to Work Padang, kemudian kirimkan kapan Bike to Work Indonesia itu didirikan, dideklarasikan, bukan didirikan, dideklarasikan, dan kemudian berikan ucapan selamat ulang tahun kepada Bike to Work Indonesia 15 tahun. Yang paling keren dan paling wow ucapannya itu akan kita pilih sebagai pemenang. Oke, terima kasih Fadil. See you next week. Mungkin nanti kita cari lagi kapan ini ya. Terima kasih Fadil. See you. Bye-bye. Jangan lupa diminum tehnya. Dokter Fadil ajak Mia core training besok. Ntar gue pingsan. Oke. Oke, Del. Nggak apa-apa, Del, kalau lu mau off. Oke, teman-teman yang masih online, jadi jangan lupa, Dil, oke Dil, gue menutup sendiri dulu, silakan lu kalau misalkan mau ini, wait for me sebentar ya. Amin ya. Teman-teman yang, maafkan, coba bayangin kalau misalkan itu motor diganti sama itu, sepeda nggak berisik. Oke, jangan lupa teman-teman yang mau muknya ini dari stainless steel ya, keren punya ya. Ininya juga edisinya tulisannya 15 tahun, nggak kelihatan ya. Nah, dan bike tag juga. Nah, teman-teman silakan kirim kapan ulang tahun kapan Bike to Work Indonesia dideklarasikan, dan berikan ucapan selamat ulang tahun kepada Bike to Work dengan yang paling meriah, yang paling wow, yang paling keren. Kirim ke follow dan kirim direct message ke Bike to Work Padang. Oke? Begitu, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di sini. Berat berpisahnya, itu 14 orang, nggak malu-maluin. Ayo Ri, goes, kapan mau goes atuh? Eming, ada Tante Rini juga. Iya Bu Mili, terima kasih banyak sekali info dan ilmunya. Tetap pantengin kita, channel Bike to Work Padang. Nanti kita akan live, siapa tahu bisa live di YouTube. Nanti pelan-pelan mungkin itu. Jangan lupa ya, follow YouTube kita juga, siapa tahu kita bisa. Karena kalau YouTube live bisa lebih lama, kalau di sini cuma jam. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, see you. Aku harus ngelepas Dokter Fadil. Bye, terima kasih. See you next week.